Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Genghis Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, kera iblis telah bangun dan Tan Yun akhirnya menemukan 4 pedang Dewa Hong Meng yang terkubur di dalam danau darah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah kera iblis pembunuh berhenti melahap kabut hitam, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi setinggi manusia normal, berdiri dengan hormat di belakang Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menahan kesedihannya dan menaiki pedang terbangnya. Ketika dia hendak terbang menuju 4 pedang dewa di tengah danau darah, tiba-tiba darah di danau darah melonjak, dan sosok setinggi ratusan meter muncul dari permukaan danau. Abadi, mata Tan Yun terbuka dengan air mata, sakit hati tak tertahankan, karena dia tahu bahwa Dewa Hong Huang sudah mati. Sosok ini hanyalah jejak spiritual dewa yang dipadatkan dengan cahaya kekuatan Dewa Hong Huang yang sekarat. Pada saat ini, jejak ilahi dari Dewa Hong Huang menatap Tan Yun. "Tuan, apakah itu Anda? Apakah Anda melihat keabadian?" "Tuan, saya tahu bahwa di seluruh dunia hanya Anda yang dapat mencabut larangan bawahan. Jadi itulah pasti Anda." Tan Yun segera menangis. "Keabadian, ini aku tuanmu." "Tuan, waktu yang tersisa untuk bawahan hampir habis. Bawahan tahu bahwa Anda memiliki banyak keraguan. Izinkan bawahan menceritakan kisah pertempuran para dewa." Setelah itu, jejak spiritual Dewa Hong Huang menceritakan pertempuran dengan para dewa di zaman kuno. "Tuan, di zaman kuno, 2 dewa tertinggi yang terkutuk dengan sengaja mengeluarkan desas-desus bahwa Anda berada di benua hukuman surgawi yang merupakan kehidupan terakhir dari reinkarnasi Anda. Untuk membuat Anda benar-benar mati, mereka mengirim dewa untuk datang menghancurkan benua hukuman surgawi. Bawahan dan Dewa Man Huang pada saat itu juga menebak bahwa ini adalah jebakan. Tetapi demi keselamatanmu, memang benar bahwa bawahan juga harus melawannya. Jadi Dewa Man Huang dan aku memanggil semua suku dewa yang masih hidup dan datang ke alam bawah untuk melindungi benua hukuman surgawi. Namun, apa yang membuat bawahan dan Dewa Man Huang sedih adalah bahwa dewa-dewa lain yang mengikutimu, mereka rakus akan hidup dan takut mati. Pada akhirnya, hanya bawahan dan Dewa Man Huang yang memimpin dewa lainnya ke benua hukuman surgawi untuk memulai perang. Tuan, dari sini kami dapat melihat bahwa para dewa dari suku Anda sebelumnya telah mengkhianati Anda." Tan Yun mengepalkan tinjunya. "Jangan khawatir keabadian, para dewa yang pernah mengkhianatiku, aku akan membunuhnya di masa depan." Kemudian Dewa Hong Huang melanjutkan, "Dengan bawahan dan Dewa Man Huang memimpin 2 klan dewa raksasa, jadi ada pertempuran pertama antara para dewa di zaman kuno di benua hukuman surgawi. Dalam pertempuran itu, Dewa Man Huang dan yang lainnya menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya." Mendengar kematian Dewa Man Huang, Tan Yun mengangkat bahu dan menutup matanya. Air mata menetes tak terkendali. "Tuan, saat Dewa Man Huang sedang sekarat, sebelum dia mati, dia memberitahu bawahan, jika bawahan dapat bertemu denganmu suatu hari, dia berpesan untuk meminta maaf karena tidak bisa menemanimu untuk balas dendam. Ia ingin memintamu untuk memaafkannya. Dia terus meneriakkan namamu sampai dia menelan nafas terakhirnya." Pada titik ini Tan Yun gemetar dan hanya bisa merintih. Tan Yun menangis. Dia sedih. Kesedihan memporak-porandakan hatinya, mengikis setiap saraf dalam dirinya. "Aku memaafkannya, aku tidak marah," kata Tan Yun sambil menangis. "Tuan, juga dikatakan bahwa jika ada reinkarnasi, dia tetap ingin menjadi bawahan Anda yang paling setia. Saya harap Anda setuju. Dan aku juga. Aku sangat ingin mereinkarnasi dan menemanimu berkeliling.
tapi bawahan mengecewakanmu. Anda awalnya menemani bawahan, berharap bawahanmu akan hidup selamanya dan menjadi tangan kananmu. Namun, bawahan tidak kompeten. Sekarang bawahan benar-benar tidak memiliki wajah untuk melihatmu. Maafkan aku, Tuan. Tuan, jangan sedih. Bawahan memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Tuan, tetapi waktu tidak cukup. Tuan, setelah akhir pertempuran pertama, para dewa di zaman kuno, bawahan memimpin dewa yang masih hidup untuk tinggal di benua hukuman surgawi. Sampai zaman kuno, dua dewa tertinggi sekali lagi berusaha menghancurkan benua hukuman surgawi di lain waktu. Dan bawahan memimpin dua suku dewa raksasa untuk bertarung dengan mereka, hingga akhirnya kami mati bersama. Sebelum bawahan meninggal, bawahan menempatkan larangan di sini dan memasukkan 11 pedang ilahi Hongmeng yang Anda gunakan, dan pedang dewa pembunuh Hongmeng dengan 11 atribut. Mendengar ini Tan Yun tercengang. Abadi, mengapa hanya ada 4 pedang di sini sekarang? Tuan, apa yang akan bawahan bicarakan selanjutnya adalah masalah ini. Bawahan khawatir ke-12 pedang dewa dicuri, jadi bawahan menumpahkan darah dan air mata untuk membuat larangan. Bawahan juga khawatir jika menyakitimu setelah Anda datang, jadi bawahan mengurangi kekuatan larangan menjadi kurang dari 1 miliar. Namun, apa yang tidak pernah terfikir oleh bawahan adalah bahwa sekitar 80.000 tahun yang lalu, 11 orang kuat dari alam fana datang. Mereka mati-matian memasuki larangan dan mencuri 8 pedang. Hanya tersisa 4 pedang ini. Tuan, bawahan minta maaf. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan menghiburnya. Keabadian, jangan salahkan dirimu. Itu bukanlah salahmu. Di pikiran Tan Yun, cahaya merah melesat keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi pedang dewa Huowu tergantung di depannya. Tuan, mengapa Huowu ada di tangan Anda? Bawahan ingat, 80.000 tahun yang lalu, Huowu dicuri oleh 8 orang. Keabadian, masalah ini adalah cerita yang panjang. Setelah Tan Yun menjawab, dia menyadari bahwa bukan hanya leluhur sekte abadi yang telah memasuki jurang pemakaman dewa, tetapi ada 10 orang lainnya. Diam-diam memikirkan hal ini, Tan Yun lalu bertanya, Abadi, apakah kamu ingat nama ke-11 orang itu dan identitas serta penampilan mereka? Tuan, semangat bawahan terlalu lemah saat itu. Meskipun bawahan tidak memiliki kemampuan untuk membunuh 11 orang, bawahan masih ingat penampilan dan nama mereka. Hanya saja bawahan tidak mengetahui identitas mereka. Setelah Dewa Honghuang berbicara dengan marah, tiba-tiba kehampaan di depan Tan Yun berubah menjadi penampilan 11 lelaki tua. Dewa Honghuang mengertakkan gigi dan memperkenalkan satu persatu. Tuan, lelaki tua buta ini bernama Zhuge Xinchuan. Pria tua pendek ini bernama Ruyan Leizhen. Pria tua kurus dan tinggi ini bernama Huang Fuling Xiao. Tiba-tiba Tan Yun menyela, keabadian, tunggu. Pada saat ini, ada sedikit pemahaman di mata Tan Yun. Bukankah Huang Fuling Xiao adalah leluhur dari sekte Huang Fu? Sebenarnya dia pernah ke sini sebelumnya. Tan Yun lalu mengerutkan keningnya. Ruyan Leizhen. Kepala dari sekte abadi adalah Ruyan Wuji. Mungkinkah Ruyan Leizhen adalah leluhur dari sekte abadi? Tan Yun segera bertanya, keabadian, Ruyan Leizhen ini, apakah orang yang mencuri Huowu? Ya Tuan, inilah orangnya. Aku mengerti, Zhuge Yu adalah penguasa istana abadi saat ini. Jadi, Zhuge Xiu Yuan kemungkinan besar adalah leluhur istana abadi, ucap Tan Yun. Kemudian Dewa Honghuang melanjutkan perkataannya. Tuan, 8 tetua yang lain adalah Tuo Bacen Yuan, Nanggong Chongsu, Mugu Feng, Huang Fuling Yun, Tang Zhan Feng, Kili Ruksu, Xing Hong Rukong, dan Zhongwu Changchun. Tan Yun mulai memikirkan nama-nama orang itu. Tan Yun menduga bahwa mereka adalah para leluhur dari 3 sekte kuno dan 4 dinasti suci besar 80.000 tahun yang lalu. Sedangkan Mugu Feng, Tang Zhan Feng, Kili Ruksu, Xing Hong Rukong,
dan Zhongwu Changjun pastilah memiliki identitas yang tidak biasa, karena mereka bisa datang kemari dengan para leluhur itu. Setelah kembali ke sekte Huangfu, Tan Yun berencana akan menanyakan asal-usul mereka pada orang-orang terdekatnya, termasuk Master Sekte Dante Xuanzong. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun sedikit bahagia, karena menurutnya sektenya sendiri, sekte Huangfu, memiliki pedang dewanya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa sejak kekuatan 80.000 tahun yang lalu, setelah mengambil pedang dewanya, itu pasti akan dianggap sebagai harta karun. Jika dia ingin mengambilnya lagi, itu akan menjadi sangat sulit. Setelah itu, Tan Yun berencana untuk menyempurnakan pedang terbang dengan 11 atribut agar bisa melakukan seni pedang pembunuh Hongmeng. Tetapi, jika ingin menggunakan kekuatan sepenuhnya dari teknik pedang ini, maka harus segera menemukan pedang pembunuh Hongmeng secepat mungkin. Kemudian Tan Yun bertanya pada keabadian, siapa yang mengambil pedang pembunuh Hongmeng yang memiliki 11 atribut sekaligus? Dan keabadian memberitahukan bahwa kemungkinan yang mengambil adalah Zhuge Xiuyuan. Sedangkan untuk pedang lainnya, keabadian tidak mengetahui dengan jelas siapa yang mengambilnya. Zhuge Xiuyuan harusnya adalah leluhur istana jiwa. Mata Tan Yun suram, dia ingin segera mengambil pedang itu, sekaligus balas dendam pada Sugeyu dan menghancurkan istana jiwa. Kemudian keabadian berkata bahwa dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Dia akan segera pergi. Keabadian meminta Tan Yun untuk menyelamatkan Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis yang ditekan di alam dewa. Keabadian belum mengetahui bahwa mereka telah mati dalam perang dewa ketiga pada zaman kuno. Setelah Tan Yun memberitahu kematian mereka, keabadian menjadi sedih karena ketiga saudaranya telah mati. Kemudian Tan Yun memperkenalkan kera iblis pembunuh dan singa naga emas yang mendapatkan warisan dari Dewa Naga Iblis dan Dewa Naga Emas. Melihat itu, keabadian menangis bahagia karena masih ada yang mendampingi Tan Yun untuk balas dendam di masa depan. Dia menyesal karena tidak bisa ikut mendampingi Tan Yun. Segera setelah itu, cahaya keabadian mulai redup. Dia akan segera menghilang. Sebelum itu terjadi, dia ingin memasukkan kekuatan spiritual terakhirnya pada kolam spiritual Tan Yun untuk membantunya menerobos. Tan Yun mengangguk dengan sedih. Lalu keabadian mulai menghilang dan berpesan pada Tan Yun untuk berhati-hati. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya ilahi, memasuki tubuh Tan Yun dan mengalir ke kolam spiritual Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan aliran energi murni yang memenuhi seluruh kolam spiritual. Tan Yun duduk bersila, merasakan kekuatan spiritual yang agung di dalam kolam spiritual, dan mencoba menerobos ke alam jiwa janin tingkat sempurna. Pada saat ini dalam radius Tan Yun, kekuatan Dewa Hong Huang dan jejak kekuatan spiritual emas terang seperti awan emas menyatu menuju rahim spiritual seperti sumur kering ke-10. Dalam pikiran Tan Yun, kekuatan spiritual di awan emas terjalin dengan jejak kekuatan ilahi yang dominan. Itu 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan meleleh menjadi 100 kali lebih cepat dari orang biasa. Setetes cairan spiritual emas pucat seperti badai hujan jatuh ke mulut rahim spiritual ke-10. Sesaat kemudian, cairan roh di mulut rahim ke-10 sudah penuh dan berkilauan. Cairan spiritual di dalam rahim tampaknya telah memberi kehidupan padanya, dan setelah beberapa saat, ia memadat menjadi bentuk cair manusia yang duduk bersila. Kemudian humanoid cair mengeras dengan cepat, dan setelah hanya 3 hari, itu benar-benar berubah menjadi jiwa janin Hongmeng, persis seperti Tan Yun, tidak bergerak di rahim ke-10. Segera, saat janin seperti sumur kering menghilang, jiwa janin Hongmeng ke-10 membuka matanya yang dalam. Kekacauan memudar dan berubah menjadi keagungan. Pada saat ini, 10 jiwa janin Hongmeng berada dalam bentuk melingkar, bersila di kolam spiritual, yang berarti bahwa Tan Yun hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 hari untuk mencapai tingkat sempurna alam jiwa janin. Dari sebelumnya berada pada alam jiwa janin tingkat 9.
Pada waktu itu, ketika Tan Yun menerobos dari alam jiwa janin tingkat ke-8 ke alam jiwa janin tingkat ke-9, dia membutuhkan waktu 1 tahun 5 bulan 10 hari. Dan sekarang hanya kurang dari 4 hari. Ini menunjukkan kehebatan dari kekuatan spiritual yang diberikan Dewa Hong Huang. Tepat setelah Tan Yun dipromosikan ke alam jiwa janin tingkat sempurna, dia merasakan penghalang pertama dari alam pemurnian jiwa. Jika ingin memasuki tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, Tan Yun perlu memurnikan 3 jiwa dan 7 jiwa lainnya ke dalam jiwa janin pertama di kolam spiritual, sehingga jiwa janin pertama akan lebih diberi kehidupan. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba memisahkan jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan dalam 3 kelompok cahaya seukuran kepalan tangan. Memisahkan sekelompok tirai cahaya, dan tirai cahaya perlahan membatu. Dalam 1 jam, itu menjadi seputih kulit telur seperti kepalan tangan. Jika bukan karena kekuatan besar Tan Yun, setidaknya butuh 1 bulan baginya untuk menyelesaikan pemisahan 3 jiwa dan memadatkan cangkang jiwa. Segera di bawah kendali pikiran Tan Yun, 3 jiwa surga, bumi, dan kehidupan keluar, dituangkan ke dalam kolam spiritual Tan Yun, dan terjun ke dalam pikiran jiwa janin Hongmeng pertama satu demi satu. Kemudian 7 jiwa dipisahkan. Setelah itu, Tan Yun mulai mengendalikannya. 3 jiwa dan 7 jiwa pada jiwa janin Hongmeng pertama bergabung dengan pikiran jiwa janin. 4 hari kemudian, pikiran dari 3 jiwa dan 7 jiwa serta jiwa janin Hongmeng pertama digabungkan dan sepenuhnya menjadi bagian dari jiwa janin Hongmeng pertama. Tiba-tiba Tan Yun yang sedang duduk bersila menyebabkan kehampaan dalam radius 300 meter bergetar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nafas alam pemurnian jiwa. Hanya dalam 5 hari, Tan Yun memasuki tahap pertama alam pemurnian jiwa. Namun, yang membuat Tan Yun sangat bersemangat adalah gumpalan kekuatan suci Dewa Hong Huang di kolam spiritualnya hanya menghabiskan sepertiganya. Lalu Tan Yun melanjutkan kultivasinya lagi. 1 bulan kemudian, Tan Yun telah memasuki tahap ketiga dari alam pemurnian jiwa. Dan pada saat yang sama, kekuatan suci Dewa Hong Huang di kolam spiritualnya juga telah habis. Jika bukan karena bantuan kekuatan dari Dewa Hong Huang, seharusnya Tan Yun mencapai tahap ini setidaknya membutuhkan waktu 20 tahun. Dan sekarang dia hanya menghabiskan waktu kurang dari 2 bulan. Tan Yun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dia bersemangat menatap tulang Dewa Hong Huang yang berdiri di tengah danau darah dan berkata, "Keabadian, jangan khawatir. Cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendamu." Setelah itu Tan Yun mencoba melepaskan kesadaran spiritualnya. Sekarang, kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 780 li. Itu berarti jiwanya sekuat kultivator di alam pemurnian jiwa tingkat 6. Kemudian Tan Yun melompat, menginjak pedang terbang, dan berada di depan 4 pedang Dewa Hongmeng yang dimasukkan ke tengah danau darah. Jinni, Muxin, Qingying, Xiancheng, Tuan akan membawamu pulang. Tan Yun melirik ke 4 pedang ilahi yang mencapai ketinggian 10.000 kaki. Segera, lengan kanannya diangkat tinggi dan dibantingkan di dadanya. Ekspresinya menyakitkan. Kemudian 4 darah ungu berturut-turut keluar dari mulutnya. Tan Yun melakukan pengorbanan darah. Tiba-tiba, ke-4 pedang ilahi Hongmeng bergetar, dan saat itu menelan totem berwarna darah. Tan Yun merasakan perasaan hubungan antara pedang ilahi Hongmeng dan dirinya. Artinya, pengorbanan darah telah berhasil. Detik berikutnya, Tan Yun terkejut. Ada 4 suara wanita lemah terdengar di benaknya. "Tuan, saya Jinni. Saya Muxin. Saya Qingying. Tuan, saya Xianchen. Apakah ini benar-benar Anda? Apakah Anda akan membawa kami pulang?" Mendengar ini, Tan Yun segera menjawab,
Aku di sini dan aku akan membawa kalian pulang sekarang. Keempat suara tangisan wanita itu tiba-tiba berhenti. Jelas, mereka dalam keadaan sekarat. Setelah Tan Yun mengumpulkan 4 pedang ilahi Hong Meng, dia melirik pedang ilahi di tangan Dewa Hong Huang, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan Nanggong Yukin. Sejak 2 tahun yang lalu, selama kompetisi 4 keterampilan dari Sekte Abadi, dalam pertempuran hidup dan mati dengan Nanggong Yukin, dia mengetahui bahwa Nanggong Yukin telah mempraktekkan seni pedang Hong Huang. Adapun mengapa Nanggong Yukin bisa mendapatkan seni pedang Hong Huang, dia menduga bahwa Dewa Hong Huang sengaja meninggalkan slip giok seni pedang Hong Huang di medan perang para dewa untuk memberi manfaat kepada orang yang ditakdirkan. Tan Yun memahami sifat Dewa Hong Huang. Dia pasti akan meninggalkan larangan pada seni pedang Hong Huang. Setelah Nanggong Yukin mendapatkan slip giok, larangan itu pasti sudah dipecahkan. Jadi dia bisa berlatih seni pedang Hong Huang. Tan Yun berpikir bahwa Nanggong Yukin adalah musuhnya. Meskipun Nanggong Yukin berhasil mempelajari seni pedang Hong Huang, tapi dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya dari seni pedang itu. Karena untuk bisa melakukannya memerlukan pedang ilahi Dewa Hong Huang. Tan Yun tidak mengambil pedang Dewa Hong Huang itu, membiarkannya di sini untuk menemani sisa tulang Dewa Hong Huang. Tan Yun kemudian memutuskan untuk mengolah tubuh tirani Hong Meng di sini terlebih dahulu. Dan ketika dia pergi, dia akan mengaktifkan kembali larangan di sini, sehingga tidak ada yang bisa mencuri pedang Dewa Hong Huang. Setelah itu, Tan Yun memerintahkan kera iblis untuk terus melindungi dirinya selama melakukan proses kultivasi ini. Tingkat pertama dari tubuh tirani Hong Meng yang telah dikembangkan oleh Tan Yun adalah pengerasan kulit. Tingkat kedua, pengerasan otot dan tulang. Tingkat ketiga, pengerasan 3 jiwa, 7 jiwa, dan penempaan 8 meridian. Tahap kelima mendapatkan darah Hong Meng. Saat itu, tubuh akan meroket hingga 10 kaki. Tubuh tirani Hong Meng dibagi menjadi 24 tahap. Jika berlatih secara ekstrim, maka akan dapat menjadi sangat kuat. Sekarang, Tan Yun telah mencapai puncak tahap kedua dari tubuh tirani Hong Meng, dan seluruh tulang tubuh kecuali kepala telah ditempa. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan penempaan tengkorak untuk memasuki tahap awal tingkat 3, dan kekuatan fisik akan melonjak. Setelah mencapai tahap ketiga, Tan Yun dapat memurnikan 3 jiwa, 7 jiwa, dan penempaan 8 meridian. Kemudian setelah itu selesai, maka akan dapat memasuki tahap keempat. Saat Tan Yun berteriak di dalam hatinya, tiba-tiba 10 helai cairan Dewa Hong Meng naik dari permukaan cairan seperti lautan, berputar-putar di sekelilingnya perlahan seperti pelangi, dan terurai menjadi untayan cairan. Terus masuk ke tengah alisnya, dan mulai mengeraskan tengkoraknya. Proses penempaan sangat pahit, dan Tan Yun mengeluarkan erangan sakit. Di wajahnya yang terdistorsi, kulit mulai pecah-pecah, darah menggelegak, daging serta darah di pipinya dan bahkan permukaan tengkoraknya mulai rontok, dan hanya tengkorak padat yang tersisa. Penyiksaan yang tak tertahankan merusak saraf Tan Yun di sekujur tubuhnya. Dia menggertakkan gigi dan merasakan kesakitan. Ketika tengkorak Tan Yun benar-benar menghilang, aliran cairan Dewa Hong Meng dengan cepat membentuk bentuk tengkorak cair. Kemudian tengkorak cair itu mulai mengeras. Beginilah cara Dewa Hong Meng membentuk kembali tulangnya. Selama proses perbaikan ini, rasa sakit menjadi lebih kuat dan lebih lambat. Tan Yun berangsur kehilangan kesadarannya karena kesakitan dan mati rasa. 3 bulan kemudian, tengkorak Tan Yun akhirnya dibentuk kembali. Seluruh tengkorak memancarkan lingkaran emas. Dia menarik nafas dalam-dalam, duduk bersila, dan segera merasakan gatal dari tengkoraknya, seperti sensasi rerumputan yang menembus tanah. Di tengkorak yang terbungkus lingkaran emas, tulang mulai menghasilkan darah, dan daging. Dalam sekejap mata 3 bulan kemudian, ketika Tan Yun memurnikan 10 helai Dewa Hong Meng di dunia Hong Meng, daging dan darah di tengkoraknya telah dibentuk kembali. Tan Yun merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya,
dan mata indahnya bersinar karena kegembiraan. Dengan selesainya pembentukan ulang tengkorak, itu berarti Tan Yun telah memasuki langkah awal dari tahap ketiga tubuh tirani Hongmeng, dan sekarang memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan senjata roh kelas terbaik dengan tangan kosong. Lalu Tan Yun melanjutkan kultivasinya. Ia ingin menyelesaikan tahap awal dari tingkat ketiga tubuh tirani Hongmeng. Dia perlu membentuk kembali jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Ketika penempaan nanti selesai, jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan akan memberi Tan Yun kekuatan yang sangat kuat, memungkinkan Tan Yun memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan harta kelas rendah dengan tangan kosong. Waktu berlalu, 4 bulan kemudian, Tan Yun dalam keadaan koma selama proses penempaan 3 jiwa. Dalam keadaan itu, dia sepertinya mengalami siksaan yang tak tertahankan, dan gumpalan darah keluar dari waktu ke waktu, dan Tan Yun jatuh pingsan. Sebelum pingsan, Tan Yun kembali memerintahkan kera iblis untuk selalu melindunginya. Pada saat yang sama di Sekte Huangfu, tepatnya di puncak raksasa Panlong gerbang dalam, ratusan ribu murid berdiri tegak di depan panggung naga. Semua menatap sedih ke monumen harta karun daftar naga. Di atas menara, Dante Swansong bangkit dari kursinya dan melihat daftar naga. Selama uji coba di Tanah Abadi, lebih dari 700 orang murid yang meninggal menunjukkan kesedihan di mata mereka. Di atas lebih dari 700 murid ada nama Tan Yun. Dante Swansong berkata dengan lantang, "Waktu berlalu dan hari ini adalah hari untuk bersaing dalam kualifikasi uji coba memasuki Tanah Abadi." 3 tahun yang lalu pada hari ini, ketua sekte ini berkata bahwa para murid yang selamat dari ujian di Tanah Abadi akan diberikan hadiah, dan ketua sekte ini telah melakukannya. Lebih dari 200 orang yang selamat dari 1000 murid yang mengikuti uji coba terakhir, semuanya telah dihadiahi oleh tuan ini. Sekarang mereka semua telah menjadi murid gerbang abadi. Demikian pula, tuan ini juga mengatakan bahwa jika seseorang terbunuh, namanya akan dicatat dalam daftar naga selamanya. Setelah jeda, kesedihan di mata Dante Swansong terlihat. Dikonfirmasi pada murid-murid yang selamat dari ujian terakhir, Tan Yun, murid sekte kami yang jenius, telah meninggal. Dia mengatur penyergapan di jurang pemakaman dewa untuk membunuh lebih dari 1000 murid dari sekte abadi dan istana jiwa. Selanjutnya, Tan Yun memimpin para murid sekte Huangfu dalam pertempuran yang menentukan dengan musuh. Tan Yun membunuh hampir 3000 musuh sendirian. Dia tidak hanya membuat prestasi besar dalam pertempuran, tetapi dia juga menyelamatkan lebih dari 200 murid sekte Huangfu dalam uji coba itu. Tentu saja surga cemburu pada bakatnya. Dia mati muda. Murid seperti itu adalah kemuliaan abadi dari sekte suci Huangfu. Jasanya tidak akan pernah hilang, dan semangatnya akan bertahan selamanya. Dia akan hidup selamanya di hati master sekte ini. Oleh karena itu, master sekte ini telah membangun sebuah patung baginya untuk menginspirasi semua orang. Cincin Qian Kun Dante Swansong berkedip, dan dengan lambaian tangan kanannya seberkas cahaya putih keluar dari dalam cincin Qian Kun, berubah menjadi patung harta karun kelas atas yang luar biasa dan terbang ke sebelah daftar naga. Tiba-tiba ukuran patung itu bertambah hingga 1800 zang. Patung itu adalah Tan Yun yang berjubah putih. Patung ini dibuat dengan luar biasa dan menunjukkan Tan Yun dengan jelas di hadapan para murid. Tan Yun di dalam patung masih mengenakan jubah putih pemberian Dante Swansong. Patung itu lebih tinggi dari daftar naga. Semua orang melihat patung itu dan tidak sulit membayangkan betapa pentingnya Tan Yun di hati master sekte. Melihat patung itu, para murid divisi pil tidak bisa menahan tangis. Para tetua divisi pil ingat bahwa Tan Yun pernah menaiki lantai 108 pagoda, dan kemudian memikirkan Tan Yun telah mati. Mereka tidak bisa menahan perasaan sedih.
Pada saat ini, selain Dante Swansong, tidak satupun dari ratusan ribu murid yang hadir mengerti mengapa mata pada patung Tan Yun dipenuhi dengan gagasan untuk mendominasi dunia. Mereka secara alami tidak mengetahui itu, karena mereka bahkan tidak tahu bahwa kota perdagangan yang terbesar di pegunungan hukuman surgawi yang dibangun di luar gerbang gunung diusulkan oleh Tan Yun. Mereka bahkan tidak akan tahu bahwa itu adalah termasuk 48 rencana Tan Yun yang diberikan kepada Dante Swansong. Hanya Dante Swansong yang mengetahuinya. Karena itu dia membuat patung itu begitu mendominasi. Di bawah patung terukir semua prestasi Tan Yun, termasuk ketika Tan Yun dalam ujian di Tanah Abadi. Setelah melindungi para murid dari berbagai divisi dan membantai musuh sampai dia tidak bisa keluar dari jurang pemakaman para dewa. 4 baris karakter tegak dan kuat diukir. Tan Yun, orang pertama di gerbang dalam, belum pernah terjadi sebelumnya. Penulis Dante Swansong. Pada saat ini para murid dari 9 divisi, kecuali para murid dari 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang, para murid dari divisi lainnya menyaksikan banyaknya prestasi Tan Yun tidak dapat menahan tangis. Setiap orang sangat menghormati dan mengagumi Tan Yun. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.